Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 5, sub 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki tema 5 dengan judul Pahlawanku. Nah, di tema 5 ini memang akan banyak dibahas pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, baik pahlawan kerajaan maupun pahlawan nasional. Pada sub 1 memiliki judul Perjuangan Para Pahlawan. Hari ini kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan. Coba perhatikan 3 gambar berikut. Nah, mari kita sama-sama menjawab. Nomor 1, apa yang mereka lakukan? Pada gambar 1 terlihat orang yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Pada gambar 2 terlihat 2 orang anak yang sedang melakukan pengamatan tentang lingkungan sekitar. Dan gambar ketiga, seorang anak yang sedang membantu temannya membereskan bukunya yang jatuh. Nomor 2, bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Tentu saja hal tersebut merupakan hal baik yang harus kita contoh dan tiru. Nomor 3, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Nah, banyak hal yang bisa kita tiru dan contoh pada tindakan di gambar tersebut. Misalnya pada gambar 1 dan 3, kita bisa mencontoh dan mempelajari bahwa jika menolong orang lain, kita harus ikhlas. Kemudian pada gambar 2, kita bisa mempelajari bahwa kita harus gigih dan giat dalam belajar dan menuntut ilmu. Contohnya seperti mengamati lingkungan sekitar. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman kerajaan dulu, juga banyak pahlawan yang berjuang. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, coba baca teks tentang Raja Purnawarman di bawah ini. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciauretun. Nah, setelah membaca teks tersebut, silakan jawab pertanyaan berikut. Bapak contohkan untuk nomor 1, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, selanjutnya silakan kalian cari lagi perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawab juga pertanyaan-pertanyaan sisanya. Selamat mengerjakan. Selain kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman, dahulu masih banyak tokoh-tokoh yang berjaya di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa tokoh
dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa raja-raja yang dahulu pernah berjaya di Nusantara. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh di daerah Aceh. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian ada Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur, dari Kerajaan Gowatalo, daerah Makassar. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Gowatalo adalah Masjid Katangka. Lalu ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, daerah Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kota Kapur. Lalu ada Mahapati Gajah Mada dan rajanya Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Salah satu peninggalan yang terkenal dari Kerajaan Majapahit yaitu Candi Tikus. Nah, itu beberapa peninggalan dari raja-raja di Nusantara. Berikutnya, tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah dari tokoh-tokoh tersebut. Bapak contohkan beberapa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah raja atau sultan dari Keraton Yogyakarta. Nah, pengaruh serta teladannya sangat besar bagi kota Yogyakarta. Tidak hanya untuk kota Yogyakarta, namun juga Indonesia. Beliau sangat mempersilahkan Soekarno untuk pindah ke Jogja kala Jakarta dalam keadaan krisis dan menjadikan Jogja sebagai ibu kota negara sementara. Beliau juga mendanai pembelian pesawat kenegaraan untuk Soekarno. Tidak hanya itu, beliau juga menghibahkan tanahnya untuk membangun universitas yang sangat terkenal hingga kini, yaitu Universitas Gadjah Mada. Nah, itu merupakan salah satu sikap dari seorang tokoh terkenal yang berasal dari Yogyakarta dan memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat setelahnya. Selain itu, beliau juga menanamkan sikap semangat berjuang, lalu menjunjung tinggi pendidikan. Contoh lainnya, nilai perjuangan dari Raja Ali Haji di Riau dan Kepulauan Riau adalah Gurindam 12 yang isinya mengandung nilai moral dan agama. Pada masyarakat Riau, nilai ini dijadikan sebagai acuan berbudaya. Nah, sekarang silakan kalian mencari contoh dari raja-raja atau tokoh yang sangat berpengaruh pada lingkungan masyarakat kalian. Selamat mengerjakan. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di tepi kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Coba perhatikan, ada beberapa sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Lalu, cahaya menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, kita akan mencoba keempat percobaan sifat-sifat cahaya tersebut. Pertama, kita bahas cahaya merambat lurus. Nah, percobaan ini menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Selain karton, kamu juga bisa menggantinya dengan benda-benda lain seperti kardus atau papan, asalkan benda itu bisa dilubangi. Lalu, lubangi bagian tengah ketiga karton atau benda yang kamu gunakan tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau cahaya lampu senter tepat di belakang lubang. Nah, perhatikan apa yang terjadi, lalu coba geser posisi setiap karton atau papan sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar lagi. Silahkan kamu amati perbedaannya. Kedua, kita mencoba sifat cahaya yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaan ini
menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan dan bening lainnya, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada di gambar. Pertama kita coba untuk gelas bening. Bapak akan arahkan cahaya ke tembok yang ditutupi oleh benda bening. Nah, kalian perhatikan apa yang terjadi. Lalu benda bening Bapak ganti dengan benda yang tidak bening. Hal yang sama akan Bapak lakukan, yaitu mengarahkan cahaya ke tembok. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Silahkan kalian simpulkan. Percobaan ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan ini menggunakan media lampu senter dan cermin. Kalau kalian tidak punya 2 cermin, cukup 1 cermin. Pertama, arahkan cahaya ke sembarang arah. Nah, cahaya akan merambat lurus. Kemudian, gunakan cermin untuk memantulkan cahaya yang tadi. Perhatikan apa yang terjadi. Terakhir, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ini menggunakan pensil atau bisa kamu gunakan pulpen yang setengah bagian panjangnya berada di dalam air dan setengahnya lagi tidak berada di air. Perhatikan gambar di buku. Lalu amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya? Nah, setelah kamu memperhatikan keempat percobaan tadi, silakan tuliskan laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya dalam tabel berikut. Tuliskan nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, dan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan tadi. Coba contohkan untuk percobaan pertama. Pertama, nama percobaannya adalah percobaan cahaya merambat lurus. Kemudian, tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaan ini adalah untuk membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan kalian bisa lihat pada halaman 7 di buku tema 5. Contohnya, yang dibutuhkan pada percobaan ini adalah 3 buah karton atau papan atau barang-barang yang bisa dilubangi, kemudian lilin atau sumber cahaya, bisa juga senter. Selanjutnya langkah kerja. Langkah kerja juga kalian bisa lihat di halaman 7 pada buku tema 5. Bapak bacakan seperti ini. Pertama, lubangi bagian tengah ketiga karton atau papan yang akan digunakan. Lalu letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau sumber cahaya tepat di belakang lubang. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Lalu, coba geser posisi setiap papan atau karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar lagi. Lalu hasil pengamatan. Setelah ketiga karton atau papan yang telah dilubangi itu diberikan cahaya sinar dengan senter atau lilin, ternyata cahaya tersebut menembus lubang-lubang tersebut, sehingga sumber cahaya lilin atau senter nampak pada tembok di belakang papan atau karton tersebut. Kemudian, setelah karton atau papan di tengah digeser, nah, cahaya tidak terlihat pada tembok di belakang rangkaian papan atau karton tersebut. Nah, hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, tidak bengkok. Nah, untuk percobaan-percobaan selanjutnya, tulis juga laporannya seperti ini. Selamat mengerjakan. Lalu untuk kesimpulan dari percobaan tadi, bisa kalian baca sendiri pada papan berikut. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.